Shalom semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur kembali kepada Tuhan kita. Hari ini kita mau kembali datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Dia, menyiapkan seluruh keberadaan kita di hadirat Tuhan. Mari kita hormati Dia, kehadirannya. Percaya Dia ada saat ini bersama-sama dengan kita. Amin. Sungguh
Bapa. Kami naikkan pujian kami bagimu Tuhan, karena kasih-Mu, karena perbuatan-Mu yang ajaib dan luar biasa di dalam hidup kami. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu sampai hari ini dinyatakan di dalam hidup kami. Hari ini kami naikkan syukur kami, pujian kami, sembah kami, hormat kami bagi Raja, bagi Tuhan, penguasa langit dan bumi ini. Terima kasih Bapa yang baik. Mari Tuhan Engkau lawat setiap umat-Mu yang hari ini datang kepadamu Tuhan. Engkau tahu setiap keberadaan kami, Engkau mengerti dan peduli akan setiap umat-Mu. Apapun yang kami rasakan hari ini Tuhan kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Karena bersama dengan Engkau Tuhan, kami mampu, kami cakap untuk melewati semua masalah-masalah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh-Mu yang kudus melawat umat-Mu saat ini, dan kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai karena perbuatan-Mu yang besar, karena perbuatan-Mu yang ajaib, yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami umat-Mu siap memuji Tuhan. Haleluya. Semuanya katakan amin. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Sukacita di hadirat-Mu, yes. Mari semuanya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Memuji-Mu Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Angkat tanganku memuji, angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari umat Tuhan yang di rumah menari, mari menari memuji.
di sepanjang hidup kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersyukurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Amin, amin. Tersyukurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan, ku serahkan padamu.
mau mengiring Engkau, walau mungkin banyak tantangan, walau mungkin banyak rintangan di hadapan kami. Tapi hari ini kami mau mengambil komitmen di dalam hidup kami, akan terus mengiring Engkau, mempercayai Engkau Tuhan sepenuhnya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami siap akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang memberitakannya. Mari Engkau menolong kami semua Tuhan, diberikan kami kekuatan, diberikan kami hikmat yang dari Tuhan untuk memahami dan mengerti firman-Mu Bapa. Berfirmanlah bagi kami semuanya, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, damai sejahtera untuk saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan membaca di dalam Injil Yohanes 6 ayat 5-13. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Sebab ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Saudara kekasih, Yesus pengikutnya ribuan jumlahnya. Dan di ayat ini dia berada di tengah-tengah 5.000 orang laki-laki saja. Belum ibu-ibu, belum anak-anak. Ya mungkin jumlahnya lebih dari 10.000 orang. Dan hari pun menjadi petang. Mereka sudah ikut Tuhan. Saudara-saudara, pengikut Yesus yang 5.000 orang ini tentu terdiri dari bermacam-macam motivasi mereka itu. Ada orang yang datang kepada Yesus karena mujizat, ingin melihat mujizat,
ingin mengalami mujizat, ingin menerima berkat dari Tuhan. Itu golongan pertama. Golongannya kedua adalah orang-orang yang hanya mengkritik Yesus. Khotbahnya apa dikritik, sikap Yesus dikritik. Itulah orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi yang tidak bertobat. Saudara yang kekasih, mereka itu hanya nonton dan hanya mengkritik. Saya harap di jemaat kita jangan ada orang jemaat yang hanya nonton, ya, bisanya mengkritik saja, tidak hidup seperti firman Tuhan. Jangan ada yang demikian. Saudara, golongan yang ketiga adalah golongan orang yang sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengecap firman Tuhan, mengalami perubahan dalam hidupnya, dan bertobat mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Inilah orang-orang yang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Saya harap jemaat kita pun semuanya begitu, ya, ibadah karena cinta kasih kepada Yesus, berbuat bakti kepada Yesus karena cinta kasih kepada Yesus, memberikan persembahan karena cinta kasih Yesus, bukan karena ingin dipuji dan sebagainya. Saudara-saudara kekasih, waktu itu murid-muridnya datang kepada Yesus. Tuhan, hari sudah larut dan hampir malam. Lebih baik diumumkan agar jemaat itu bubar, pulang ke rumah tangga masing-masing. Kita lihat usul dari murid ini adalah mereka sudah lelah melayani. Mereka sudah capek dan ingin istirahat, ingin melepaskan tugas-tugas itu karena kelelahan. Tapi apa jawab Yesus? Jangan, hari sudah petang. Kalau mereka disuruh pulang dalam keadaan lapar, mereka bisa jatuh pingsan dan sebagainya. Jangan, kamu harus memberi mereka makan. Lalu Yesus bertanya, ada berapa roti? Filipus bilang, Tuhan, kalau kas kita dipakai 200 dinar untuk membeli roti dan dibagi-bagikan kepada mereka, nggak cukup. Sekalipun seorang hanya sedikit saja, tetap nggak cukup. Orang begitu banyak, Tuhan, kita nggak sanggup memberi makan. Lalu tiba-tiba Andreas bilang, Tuhan, ada anak kecil yang membawa roti. Dia bilang ingin memberikan roti itu kepada Tuhan Yesus. Jumlahnya hanya 5 ketul roti dan 2 ikan. Untuk apa Tuhan begitu sedikit? Baik, kata Tuhan Yesus, bawa ke sini. Saudara, anak yang masih kecil ini bisa memberi, bisa cinta Tuhan dan mempedulikan orang banyak. Dari mana? Pasti didikan orang tuanya. Orang tua harus mendidik anak-anak untuk hidup benar. Sebab memang anak-anak dilahirkan sudah egoistis sejak lahir. Tetapi kalau dididik oleh orang tuanya, oleh ibunya, oleh bapaknya, supaya mereka menjadi anak-anak yang murah hati, bisa. Ini terjadi, saudara. Ya, ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dipersembahkan, diberikan kepada Tuhan Yesus. Ini hasil didikan orang tua. Kita merasa sedih sekali. Kelompok masyarakat kita, remaja, ya tawuran. Mereka sok jagoan. Wah, mereka itu beringas, ya, lawan satu sama lain.
Masih ada yang terbunuh karena tindakan mereka. Remaja sudah bawa pedang, bawa anak panah, bawa pentung untuk memukul lawannya. Coba, ini orang tua harus peduli dan mendidik anak-anak supaya mereka bisa menjadi manusia yang saling mengasihi bangsa Indonesia. Dalam perjanjian lama ditulis ada 42 anak-anak yang kurang ajar, yang tidak ada sopan santunnya. Ketika hamba Allah yang diurapi, yaitu Nabi Elisa, jalan di Betel, diteriaki oleh anak-anak, "Hei, botak lu, botak." Coba saudara, kurang ajar nggak? Anak harus dididik oleh orang tuanya untuk sopan santun dan menghormati hamba-hamba Tuhan. Itu adalah didikan orang tua. 42 anak ini beringas, ya, tidak ada sopan santunnya. Apa akibatnya, saudara? Muncul 2 ekor biruang, menerkam mereka semua. 42 anak itu mati konyol, mati sia-sia. Ini tentu perhatian orang tua harus ditingkatkan, mendidik anak-anak. Puji Tuhan, saudara, di tengah-tengah orang banyak itu ada anak yang membawa 5 ketur roti dan 2 ikan diserahkan kepada Yesus. Dengan sukacita Yesus menerima roti itu dan dia memanjatkan doa syukur, ya, dan memberkati roti itu. Lalu mereka, murid-muridnya sudah mengatur tempat duduk mereka. Ada yang 50, ada yang 100, dan 12 rasul ini kerja keras menerima roti dari Tuhan Yesus, segera dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan lihat saudara, dalam pekerjaan mereka yang sigap itu, mereka telah membagi-bagikan untuk 5.000 orang laki-laki. Semua makan roti dan ikan kenyang. Saudara kekasih, sehingga ada sisa 12 bakul. Tuhan mau supaya sisa itu dikumpulkan. Yesus menghargai makanan yang disantap oleh umatnya. Begitu banyak orang Kristen yang boros, dikit-dikit dibuang. Padahal Tuhan Yesus tidak begitu. Ya, kita belajar penghematan seperti Tuhan Yesus adanya. Mereka setelah makan kenyang, barulah mereka pulang ke rumah tangga masing-masing dengan sehat walafiat. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah mujizat yang Yesus nyatakan kepada dunia ini. Dewasa ini, perekonomian Indonesia sedang digoncang-gancingkan karena adanya virus corona ini. Mungkin saudara termasuk orang yang sedang mengalami kelesuan ekonomi. Jangan takut. Kalau engkau tetap setia kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan tidak berkeputusan, mari arahkan doa saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia akan memberkati saudara. Tuhan berkata, jangan kamu khawatir perihal makan dan minum. Burung-burung di udara dipelihara oleh Bapamu yang di surga. Mereka mendapatkan makanan yang cukup, apalagi saudara-saudara yang beribadah kepada Tuhan. Saudara pasti diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia ini. Saudara tetap diberkati Tuhan adanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan telah beracara
Dan Tuhan telah memberkati firman-Mu ini. Tanamkan kiranya firman-Mu ke dalam hati anak-anak-Mu semua. Wujudkan dalam hidup mereka memiliki firman Tuhan yang hidup. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu, seperti Tuhan telah memberkati 5.000 orang laki-laki. Dan Tuhan juga memberkati rumah tangga anak-anak-Mu semuanya. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati dengan penuh. Ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, saudara-saudara, saya tergerak hati untuk mendoakan saudara yang sakitkah, saudara yang menghadapi masalah rumah tanggakah, masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita ke hadirat Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, lihatlah jemaat-Mu ya Tuhan, menanti-nanti pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Ya Tuhan, di tengah-tengah ancaman bahaya virus corona, Tuhan lindungi anak-anak-Mu. Tidak seorang pun yang terkena penyakit itu. Tuhan jaga anak-anak-Mu semua, supaya hidup sehat walafiat adanya. Berbagai problem dalam hidup mereka, krisis ekonomi, Tuhan pun campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan, amin.